sesi kali ini adalah sesi yang nanti akan berhadiah buat teman-teman semua pastinya. Temanya adalah For Greater Purpose, Amarta dan cara baru pendanaan berdampak. Dan sebelumnya kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Amarta selaku Aftek Silver sponsor kita. Dan sesi ini akan dipandu oleh Ibu Adinda Aulia. Untuk itu boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Amarta dan Ibu Adinda Aulia. Ibu Adinda sudah siap ya? Oke, silakan padamu. Terima kasih Mbak. Oke, halo semuanya, selamat sore. Kurang kencang suaranya. Lagi, selamat sore. Mantap, luar biasa banget nih. Boleh tepuk tangannya dulu dong. Oke, nih kalau aku lihat sore-sore kayaknya udah ini Amarta dapat yang jam-jam kritis nih. Kalau aku lihat di sini kayaknya ada yang lagi bikin kerjaan. Terus ada juga yang lagi, aduh pengen cepet-cepet rebahan, atau ada yang belum move on nih dari konser Coldplay deh kayaknya. Iya kan nih, bener ya? Nih mbak yang depan kayaknya bener dia belum move on nih dari konser Coldplay. Oke, nah terus aku juga kayaknya juga kepikiran nih sore-sore pulang jam segini, lagi rush hour, macet banget, daripada kalian macet-macetan di jalan, mendingan sini duduk bareng kita dapetin insight menarik banget nih dari Amarta tentang pendanaan yang berdampak. Oke, dan sebelumnya kenalin dulu, nama saya Adinda Aulia dari Amarta, dan saya nggak akan sendirian, saya akan ditemani oleh Mbak Jovi. Saya persilakan untuk Mbak Jovi bergabung sama saya. Oke, nah teman-teman semua nih aku udah ditemenin sama Mbak Jovi. Mbak Joviana Aprilia adalah selaku Head of Partner Investment di Amarta. Selamat sore Mbak Jovi. Oke, gimana kabarnya Mbak Jovi? Baik. Oke, tadi udah denger ya suara temen-temennya udah semangat banget. Pasti Mbak Jovi juga lebih semangat dong. Gak apa-apa meskipun semangat injurinkan tapi tetap semangat. Oke, benar banget nih, tetap semangat. Nah, teman-teman tadi udah melihat ya ada video dari Amarta. Dan mungkin aku mau tanya dulu nih, di sini siapa yang udah pernah dengar nama Amarta? Atau mungkin pernah lihat logonya, pernah dengar namanya Amarta, atau pernah lihat di jalan ada logo Amarta? Boleh tunjuk tangan nggak yang udah tahu Amarta? Oh, udah tahu nih Mas Mbaknya, atau ada tahu Amarta, Bapaknya juga. Luar biasa. Seneng banget deh lihatnya udah ada beberapa orang yang kenal sama Amarta, tapi teman-teman yang belum kenal sama Amarta, gak apa-apa banget karena di sesi pada hari ini kita akan kenalan lebih jauh mengenai Amarta bareng sama Mbak Jovi. Nantinya kita akan sesi tanya jawab, kita akan ngobrol bareng, terus nanti ada juga sesi tanya jawab untuk teman-teman yang mau tahu lebih lanjut tentang Amarta. Oke, nah teman-teman semuanya kita bisa mungkin mulai pada kegiatan pada hari ini. Nah, aku tadi nih kalau dilihat di sini judulnya Amarta for Greater Purpose, Amarta dan cara baru pendanaan berdampak. Nah, Mbak Jovi, aku mau tanya nih Mbak, aku tuh biasanya dengar tentang pendanaan aja atau investasi, tapi baru pernah dengar tentang pendanaan berdampak. Boleh nggak sih Mbak dijelasin tentang apa sih itu pendanaan berdampak? Karena mungkin teman-teman di sini baru dengar juga nih istilah impact investing atau pendanaan berdampak. Tes. Suaranya aman ya? Dari tes. Salam kenal, nama aku Jovi dari Amarta sebagai Partners Investment atau Business Funding. Senang banget hari ini bisa ada di Kota Casablanca untuk teman-teman semua. Nah, hari ini saya akan lebih deep dive dan zoom in mengenai Amarta dan apa itu impact investing. Soalnya mungkin kan investasi tuh banyak banget jenisnya, dari yang udah mungkin udah biasa investasi ataupun yang baru coba-coba, dari yang beneran instrumen ataupun sampai yang bodong itu kan banyak banget ya. Nah, jadi hari ini saya mau kasih sedikit informasi dan pengetahuan tentang yang lebih spesifik
dampaknya tuh banyak, jadi nggak hanya satu angle impact aja, tapi itu dampak berkelanjutan yang kita percaya bahwa pendanaan yang diberikan oleh Bapak Ibu di sini itu bisa kita multiply dan bisa kita berdayakan buat ibu-ibu di pedesaan yang nggak punya layanan akses formal keuangan. Nah, impact yang kita bring up di sini adalah impact yang bisa kemana-mana. Jadi ada yang dari lingkungan, ada sosial, jadi bukan hanya dari ekonomi ya. Karena ekonomi is one thing, itu harus, jadi yang dapat pendanaan harus bisa kelola dananya dan harus bisa lebih sejahtera. Kita nggak mau pendanaan itu malah terjebak di vicious cycle, malah jadi over finance, itu nggak mau. Tapi yang kita highlight di sini adalah dari pendanaan yang kita berikan bisa naikin taraf kesejahteraannya Bapak Ibu, ibu-ibu yang jadi borrower di Jakarta, tapi juga bisa ningkatin derajat hidupnya. Kita bisa bilang dari kesehatan, sanitasi, kemudian juga dari pendidikan, itu kita juga holistik banget melihatnya dari sebagai satu spektrum yang kita percaya bisa kita bawa untuk greater purpose di Jakarta. Itu yang pertama. Nah, mungkin yang mau highlight di sini, investment itu kan selalu korelasi itu seperti cuan. Nah, saya mau challenge di sini. Pengen nggak sih bisa dapat good return, tapi juga feel good about investment. Nah, karena kadang-kadang kita tahu ya, misalkan let's say sebagai lender atau investor, kita tuh mau pinjemin uang ke orang, kita kadang-kadang ada yang tutup mata gitu, nggak tahu uangnya buat apa, ada yang nggak tahu orangnya itu siapa, atau kalau orangnya itu siapa tapi nggak tahu gimana cerita di belakang motivasi kenapa dia meminjam uang. Nah, di Amarta tuh sangat percaya bahwa untuk kita tahu bisa meningkatkan kesejahteraan dari orang, dia tuh harus bisa masuk ke impact factor ini untuk investing. Jadi saya akan jelasin lebih lagi tentang investing dan gimana caranya. Mungkin sambil kita ngobrol ya. Sambil ngobrol. Nah, tadi kayaknya ada yang lewat nih Mbak Jovi. Tadi kita udah langsung ngejelasin tentang impact investing, tapi kita belum kenalan Amarta itu sebenarnya apa. Terus gimana sih perjalanan Amarta sampai di 2023 ini? Boleh. Nah, mungkin untuk gampangnya, Amarta itu adalah prosperity platform. Secara license, kita adalah peer-to-peer. Kita salah satu dari 6 peer-to-peer pioneer pertama yang di Indonesia di tahun 2016 yang dapat perizinan dari OJK. Tapi yang mau saya highlight di sini adalah peer-to-peer itu adalah business license. Tapi kita merasa bahwa mission kita Amarta di Indonesia itu jauh lebih besar dari itu. Peer-to-peer adalah business modelnya. Tapi kita adalah prosperity platform. Apa sih prosperity platform? Nah, kita percaya dari 2010 dari Amarta berdiri, kalau 2016 kan fintech baru booming lah ya, 2015. Sebenarnya Amarta itu udah dari 2010 dan will always be the same, gak pernah lupa sama core dari segmen yang kita biayain, yaitu selalu ibu-ibu di pedesaan atau pelaku usaha mikro dan ultra mikro. Jadi kalau dulu kan kayak UMKM, SME itu kayak buzzword ya, UMKM, tapi sebenarnya ada satu M di depan itu mikro, kalau di zoomin lagi ultra mikro. Nah, Amarta itu mikro dan ultra mikro. Ini mungkin satu informasi yang mungkin kadang belum tahu juga. Nah, dan kita udah dari 2010 itu selalu bergerak di microfinance. Berawal dari kooperasi dengan modal yang sangat terbatas, terus kita juga jadi microfinance company, sampai akhirnya kita breakthrough untuk bisa punya bisnis model yang lebih scalable, yaitu dengan peer-to-peer license yang kita punya saat ini. Apa sih bedanya peer-to-peer license yang kita punya saat ini? Apa yang membuat itu bisa jadi bikin kita unlock growth sangat luar biasa dari 6 tahun terakhir ini? Nah, kita jadi marketplace microfinance. Kita mempertemukan borrower dan lender. Bayangin dulu yang cuma 1.000, terus cuma ada 1-2 bank yang kerjasama karena size sama kecil ya. Di 2015-2016 itu jadi breakthrough ketika kita jadi peer-to-peer microfinance, dan the rest is the history. Jadi 7 tahun jalan, di 2022 ini kami juga ya 1,5 juta mitra seluruh Indonesia. Bayangin ada 1,5 juta pengusaha yang kita bantu dari kelompok ibu sekalian juga. Ada 200.000 pendana perorangan yang salah satunya yang di sini. Juga ada lebih dari 25 bank dan institusi. Ini angka 2022. Nanti saya harus share angka 2023 ya. Atau mungkin langsung next week ke angka 2023. Boleh next week? Nah, 2023 ini kita sekarang sudah punya lebih dari 2 juta usaha mikro dan makro mikro di Indonesia, dan 2 juta itu tuh baru 2 dari total ada 200 juta. Jadi sebenarnya ini baru benar-benar
13 tahun berjalan itu nggak pernah lepas dari produktif, perempuan, dan juga di pedesaan. 3 itu aja keywordnya yang diingat dan nggak pernah berubah. Nah, yang mau di highlight setelah 2 juta kita udah juga mengeluarkan dari 15,5 triliun dan juga dengan bisa mendiversifikasi ke banyak sektor. Ada perdagangan, pertanian, rumahan, dan lainnya. Di luar ini ada juga peternakan, ada industri rumah tangga, dan kurang lebih pie chart kita ya, dengan pertahanan kualitas juga dengan PKB 98%. Kayak gitu tidak. Mungkin ada Oke, mungkin aku mau nanya, karena tadi banyak banget dibahas tentang usaha ultramikro sama perempuan. Kira-kira ada nggak alasan dibalik kenapa, pasti ada alasan kenapa dibalik Amarta itu pilih usaha mikro dan juga perempuan. Kira-kira boleh nggak diceritain sama Mbak Jovi? boleh. 2 hal. Kalau kenapa mikro, karena itu yang paling jarang terjangkau lah sama layanan sistem formal. Kalau teman-teman yang mungkin udah punya banking, ya udah punya credit score history, di pay checking, itu rasanya nggak perlu ke Amarta gitu, pasti bisa ke bank, ya nggak? Nah kita tuh fokus ke kalangan mikro yang mostly adalah unbankable. Karena unbankable, makanya juga nggak boro-boro bisa minjem uang gitu, karena punya bank account aja juga. Nah ini yang kita tekankan kenapa mikro. Itu yang pertama. Kalau perempuan bukan bermaksud feminis gitu ya, atau kayak gender equality, meskipun gender equality salah satu DNA company kita juga, tapi kita mau menghighlight bahwa perempuan itu based on research sebenarnya lebih, katanya ya, research itu lebih trustworthy, lebih creditworthy dalam mengembalikan pinjaman. Dengan catatan, ini segmen yang kita layani kan di desa ya. Di desa itu kan mostly di grup, dalam bentuk grup atau kelompok. Nah, kalau dalam bentuk grup atau kelompok, tapi kalau teman-teman diajak di desa gitu ya, biasanya ibu-ibu desa itu tuh bingungnya tuh cuma 2. Anak saya hari ini makan apa, sama anak saya harus ke sekolah. Gitu. Dia nggak mikirin tuh yang lain-lain lah. Tapi kalau bapak-bapak katanya nanti macam-macam, ada yang buat mau beli apa, ada yang buat beli rokok, beli kopi, macam-macam. Jadinya sebenarnya secara research pun proven bahwa kalau dalam bentuk group lending, perempuan itu lebih creditworthy dan lebih trustworthy gitu. Tapi tenang aja, kita nggak feminis atau hanya karena gender equality, tapi juga sebenarnya semua orang bisa mendanai. Tapi untuk segmen mikro dan ultramikro, memang group lending dengan fokus ke perempuan itu lebih works di Indonesia. Oke, menarik banget nih cerita di balik dari Amarta ya. Jadi kita nggak cuma pendanaan aja, tapi juga kita memberikan dampak yang tadi dijelasin tentang impact investing. Karena tadi perempuan bisa memberikan dampak ke keluarganya, ke sosial, ataupun nanti juga dampak ke Indonesia. Nah, tadi balik lagi ke impact investing, Mbak Jovi, aku mau tahu apa sih keuntungannya kalau kita mendanai di platform yang mengaplikasikan impact investing dibandingin sama pendanaan yang biasanya. Dan mungkin tadi ya saya udah mention di depan bahwa kalau investasi itu menekankan bahwa teman-teman tahu siapa yang didanai, peruntukan pendanaan itu apa, dan gimana pendanaan itu bisa meningkatkan taraf kesejahteraan yang menerima pendanaan teman-teman. Jadi bayangin udah dapat good return, tapi juga bisa feel good tentang investment teman-teman. Saya nggak bilang di sini, saya tahu saya kerja di Amarta, tapi almost 5 years. Saya kerja di Amarta, tapi saya tahu bahwa investasi itu nggak bisa doang. Jadi yang saya mau highlight di sini adalah teman-teman sebagai pelaku investasi harusnya bisa berdiversifikasi. Gitu. Saya nggak bilang taruh 100% of your asset di Amarta, enggak. Justru saya mau menekankan gimana kita bisa secara bijak, secara wise gitu ya, untuk memilih instrumen investasi mana yang cocok dengan risk appetite teman-teman. Nah, di impact investing yang seperti dijelaskan, kita juga menggunakan ada slide-nya kali ya. Ya, harusnya mungkin ada slide-nya, bisa dibantu. Ya. Nah, jadi mungkin ada 4 elemen yang saya mau sampaikan di sini ya. Yang pertama itu hanya produktif. Saya nggak bilang nggak boleh pinjam buat konsumtif, buat beli tiket Coldplay, konsumtif itu yang atau buat beli skincare tapi di pay later gitu. Biasa nanti there's no wrong about it. Cuman mungkin yang menghelat impact itu harus impactnya itu terlihat dari productive purposes. Jadi harus jadi working capital gitu. Jadi harus bisa membuat usahanya itu berjalan. Karena kalau buat konsumsi
dan berkelanjutan gitu. Jadi nggak selamanya harus pinjam. Di pertamanya minjam, kemudian bisa dikembalikan dari proses usahanya, lalu berkelanjutan usahanya bisa berkembang. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin imbal hasil dulu kali ya. Imbal hasil ada istilah kan to be true gitu. Kalau misalnya ada teman-teman yang ditawarin mau nggak dapat investment returnnya 2 kali lipat, 200%, jadi returnnya 100% gain. Saya nggak bilang itu pasti bodoh. Tapi kalau di compare dengan seluruh alternatif instrumen investasi yang ada di pasar, itu tuh agak dibilang bisa to be true. Ya. Karena kalau gitu semua orang masuk ke situ. Jadi yang saya lihat di sini adalah reasonable tapi competitive return yang amat tawarkan. Ini justru jadi indikator bahwa kita tuh beli juga nggak mau nge-charge borrower kita tuh berkali-kali lipat untuk bisa bayar interest buat bapak atau bagi hasil bapak ibu. Jadi yang kita lihat di sini adalah imbal hasilnya itu reasonable tapi competitive, up to 15% flat. Buat gambaran kalau di pos itu berapa sekarang? 3%, 4% efektif. Kayaknya suka ketukar di flat sama efektif ya. Nah kalau yang amat tawarkan itu flat, karena yang kita berikan ke borrower juga flat. Jadi double flat rate gitu kan. Nah ini yang di highlight. Kalau di compare 15% lebih gede dari reksadana, dari deposito of course, dari emas, jadi bayarnya per tahun. Jadi udah annual. Kadang-kadang beberapa pelaku bisnis lainnya atau beberapa investasi itu nggak bilang itu tuh time frame-nya kapan, itu per annum, per tahun. Jadi kalau teman-teman minjemin seseorang atau melalui platform 2-3 bulan, ya jangan expect angkanya itu realize semua ya, harus di-prorate dulu. Nah kalau kita enggak, karena kita loan itu 12 bulan, itu 1 tahun, maka yang bapak ibu yang mendapat itu up to 15% setiap hari. Jadi di impact investment juga kita percaya transparansi itu penting ya. Jadi cara kita menjelaskan impact investing juga termasuk dengan return yang bapak ibu akan dapatkan. Oke, terima kasih banyak nih jawabannya Kak Jovi. Aku juga mau nanya, aku tadi pas aku nanya di sini udah pada tahu Amarta atau belum? Tadi didominasi sama orang-orang yang belum tahu Amarta. Nah, aku mau nempatin diri aku di orang yang belum pernah mendanai di Amarta nih. Boleh? Aku mau tahu sebagai calon traders, gimana caranya aku bisa tahu pendanaan aku tuh larinya kemana? Dan tadi sempat di-mention juga sama Mbak Jovi, transparansi yang dilakukan oleh Amarta tuh bentuknya kayak gimana sih? Biar aku lebih yakin lah ya, atau mungkin aku lebih tahu juga di kemana uang aku dikelola dan lain sebagainya. Jadi kan Amarta itu kan sebagai penyelenggara ya, kita tuh ibaratnya kayak matchmaker. Jadi kita yang matchmakingin uangnya teman-teman ke borrower yang teman-teman pilih. Nah, untuk tahu caranya gimana, bisa nanti kalau di aplikasi Amarta itu, bayangin nggak kalau kayak di e-commerce, isinya tuh ada barang-barang. Nah, barang-barangnya ada produk speknya gitu ya. Nah, bayangin kalau masuk ke aplikasi Amarta, itu kalian bisa lihat katalog isinya ibu-ibu dengan keterangan detail tentang usahanya. Dia tinggal di mana, income dia berapa, dia udah siklus pendanaan berapa, ada fotonya, ada foto usahanya. Jadi bayangin level of transparency informasinya itu sedetail itu. Jadi Dinda sebagai potensial investor di Amarta bisa langsung lihat, oh saya mau ngebiayain misalkan Ibu Amian gitu. Nah Ibu Amian itu ada fotonya, foto usaha dan segala jenis informasi. Bahkan kalau dia udah pernah dapat pendanaan dari Amarta sebelumnya, kalian bisa lihat histori yang dulu sebelum dibiayain sama kalian nih, baru mau kalian danain, angsurannya itu gimana dulu, telat apa enggak, macet apa enggak, itu ada. Jadi level of informasi itu sebanyak itu data poinnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga kita bisa bilangnya credit score ya. Jadi Amarta itu punya teknologi based on machine learning yang kita nge-train model yang kita miliki untuk bisa punya best predictive credit scoring yang merepresent appetite dari resiko yang terlihat di pendanaan digunakan. Jadi ada A, A-, B, kayak dulu zaman kita kuliah dapat nilai gitu kan ya. Nah makin tinggi ke A itu artinya lebih tinggi better predictive scoringnya di credit scoringnya kita. Makin rendah bukan berarti artinya pasti macet enggak, tapi secara total score itu dia secara populasi dia masuk ke yang skor lebih rendah. Tapi bukan berarti nggak bisa didanai. Nanti yang lebih rendah secara perolehan skor tentunya juga punya tingkat pengendalian yang lebih tinggi. Jadi kita bilangnya high risk return atau kita bilangnya risk based scoring. Nah ini yang bisa jadi pertimbangan buat Dinda kalau lagi berdanai. Kira-kira tuh Dinda punya risk appetite-nya di mana? Apakah udah deh yang A aja semua atau di combine?
kalau saya coba di combine, karena kalau di combine returnnya lebih appealing buat saya gitu. Dan saya cuma tinggal lihat, oh ini ibunya udah siklus berapa kali nih, berarti bukan pertama kali, oh udah kesekian kali. Nah, itu bikin saya lebih at ease gitu untuk bisa dari itu. Oke, kalau aku pribadi jadi lebih ke gambar. Kalau misalkan kita mau mendanai di Amarta, pertama sih download dulu kan aplikasinya, terus kita bisa lihat nih ada profil-profil mitra yang dimana nanti kalau kita klik bakal ada historinya gitu ya. Mungkin kayak istilahnya kayak ada, kalau kita ngeklik Instagram orang tuh ada bionya dulu, kita bisa baca. Terus abis itu nanti ada pendanaannya plafonnya di berapa, habis itu historinya gimana ya. Oke, aku jadi lebih paham nih Mbak Jeki. Semoga teman-teman juga jadi lebih paham. Iya, aku juga paham. Aku juga mau tanya, spesial hari ini ada nggak sih promo pendanaan yang diberikan sama Amarta khusus acara hari ini? Ada dong pasti. Nah, saya mungkin mau nambahin satu hal lagi ya. Mungkin teman-teman kalau mau investasi, aduh tapi saya masih ragu nih, saya nggak punya banyak budget investasi gitu. Ini tanggal 2 ya. Ini itu baru tanggal 2, ini baru minggu depan. Besok atau minggu depan? Tergantung masing-masing ya. Tapi berarti ini kita tanggal 2 lah ya semua di minggu ini. Ini tanggal 2. Kalau misalnya teman-teman mau investasi, saya highly encourage bisa nyoba dengan 150 dan di Amarta tuh bisa 100.000 dulu. Lipatan 100.000 ya, super lipatan. Nah kalau buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali dengar yang baru nyoba, melihat dulu platformnya, melihat dulu marketplace boleh, feel free download, kemudian nanti juga bisa langsung registrasi dan verifikasi, dipastikan di bawah 2 menit. Jadi Jasa bisa tuh, buat jasa. KTP buat KYC langsung di bawah 2 Dagang, menit, jasa. kebentuk tinggal Dagang. top up. Ataupun kalau nggak top up bisa langsung pakai wallet yang teman-teman pakai, itu juga bisa langsung tidak. Nah saya mau ngasih informasi kalau pertama kali nyoba ini ada special promo dengan diskon 10.000, minimum 500.000, atau kalau mau agak lebih besar misalnya mau 1 juta deh biar langsung terasa gitu ya, kita juga dapat diskon 50.000. Nah kode vouchernya harus masuk ini if send you sampai if send you 50, jadi nggak susah ya, kan if send sama eventnya ditambah new, atau ya kalau yang 50 ada 50-nya. Jadi sampai besok, jadi boleh bikin dulu, boleh download dulu, boleh registrasi dulu, sampai besok bisa gunain kode voucher ini. Atau teman-teman mau foto dulu? Kalau aku ngalamin, aku minggir dulu nih. Ada yang jadi ada 2, yaitu yang voucher diskon 10.000 pakai if send you, atau diskon 50.000 if new 50. Dan ini kalau misalkan kita lihat di sebelah kiri, maaf, nah itu ada tampilan ini ya, yang tadi Mbak Jovi ceritain tentang profil mitra. Sebenarnya ini untuk ini aja ya, ilustrasi purpose ya. Sebenarnya informasi jauh lebih banyak dari ini. Ini kan cuma ada foto ibunya, itu foto saya juga, dan sebenarnya nanti kalau dibuka ke bawah tuh masih banyak historinya, dia income berapa, di sini kan ada ya, plafon, margin, tenor aja. Tapi sebenarnya kalau di scroll ke bawah tuh ada tentang usaha ibunya dan income ibunya. Jadi kalau saya teman bisa saya hitung-hitung dulu nih, oh ibunya minjem 3 juta, income-nya berapa? Kan kita bisa hitung income sama debt ratio-nya. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa tapi juga sangat carefully select ibu-ibunya juga jangan sampai dia mengajukan pinjaman lebih dari yang dia bisa afford untuk bayar dari income yang kita lihat dari itu dilakukan. Nah ini yang jadi salah satu pertimbangan bahwa teman-teman juga harus jadi ini ya wise investor untuk bisa tahu mana borrower yang teman-teman mau danai. Dan meskipun mereka di pedesaan, dari kalangan underbank, dari kalangan grassroots, bukan berarti nggak kredit ya. Justru mereka tuh sangat disiplin bayar per minggu gitu. Jadi angsuran yang mereka bayar per minggu dari ibu-ibu tadi akan langsung bisa kalian pantau di aplikasi teman-teman. Jadi bayarnya meskipun loannya 1 tahun, tapi bisa langsung lihat bayaran angsurannya langsung minggu depannya. Kenapa mingguan? Kita ingin teman-teman punya better cash flow juga, itu bisa langsung diputar lagi, bisa diinvest lagi, dan bisa juga dirasakan keuntungan langsung. Yang kedua, itu sangat memberikan kemudahan untuk ibu-ibu mitra mencicil angsurannya. Karena kalau di segmen mikro grassroots ini langsung setahun gitu ya, mereka tuh masih hidup tuh dari cash flow ke cash flow. Jadi memastikan bahwa mereka bisa menyisihkan untuk membayar angsuran dari pinjaman produktif yang mereka lakukan itu lakukan mingguan. Dan mingguan itu pun juga langsung terreflect di aplikasi teman-teman untuk melihat berapa angsuran yang teman-teman dapatkan. Nah itu salah satu bentuk transparansi dan juga salah satu bentuk bagaimana kita udah custom nih cara kerja mekanisme operasional kita di lapangan. Berikut juga dengan mekanisme untuk gimana teman-teman bisa punya portofolio investasi bisa
pantau weekly basis gitu. Bahkan bisa daily sebenarnya kalau mungkin angsurannya beda-beda ya. Itu. Oke, nah nih kalau teman-teman tadi di sini udah pada foto atau mungkin dari sini pengen kepoin lebih, teman-teman bisa visit di amarta.com atau sosial medianya Amarta. Nah nanti teman-teman bisa gali lebih banyak lagi insight yang teman-teman mungkin butuhkan yang nggak bisa disampaikan di sini. Nah tapi kalau misalnya teman-teman juga mau langsung nanya di sini boleh banget. Kita akan open untuk 3 pertanyaan untuk teman-teman di sini dan yang mau nanya akan dapat hadiah. Oke, ini udah ada Mbak yang bersemangat, boleh? Oke, ada Masnya juga. Mas, boleh duduk atau duduk? Nanti kita pilih. Ada 3 orang ya. Teman-teman boleh mic-nya? Boleh. Mbaknya nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa, udah sore. Ya udah, jam-jam kritis makanya tadi. Oke, silakan. Ya, aku ini kebetulan aku dari UMKM. Nah, misalkan kita kepengen jadi mitra, kita kepengen jadi pinjam. Nah, ada kan syarat-syarat khusus kita, seperti misalkan sudah berapa lama sih usaha kita berlangsung gitu kan, terus omsetnya juga dan semuanya, apakah ada harus sertifikat halal dan lain-lain. Boleh nggak sih minta secara detailnya kita sebagai UMKM biar bisa jadi mitra kalian? Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi ada Mbak siapa? Tina. Mbak Wina. Oke, terima kasih atas pertanyaan Mbak Wina. Boleh dijawab oleh Kak. Mbak Wina, boleh tahu tinggal di mana? Di Jakarta atau di Cempaka Putih Jakarta. Oh, Jakarta. Oke. Nah, mungkin untuk informasi juga, seperti saya sampaikan, Amarta itu kan fokusnya sebenarnya di pedesaan. Jadi kalau untuk di Jakarta area dan sekitarnya itu belum jadi area jangkauan kami. Mungkin ada slide-nya nggak ya tadi ya? Tapi kebetulan kan, mohon maaf, usahaku ada di pedesaan juga di Salatiga, salah satu desa di Salatiga gitu kan. Karena tahu sendiri kan persaingan di Jakarta juga cukup besar. Kalau saya memang di kota kelahiran gitu kan. Nah, kebetulan saya mau ngambil yang di sana, gitu, usaha yang di sana. Kebetulan juga usahanya itu udah berjalan sekitar hampir 4 tahunan ini lah. Dan itu kita sektornya sektor pertanian, karena buah-buahan gitu kan, hasil kebun lah seperti itu kan. Apakah kita bisa mendapatkan pendanaan dari kalian gitu kan? Dan seperti tadi saya bilang, syaratnya itu sedetail apa kan? Detailnya itu seperti apa? Salatiga Jawa Tengah ya? Oke, mungkin sekalian saya jawab dulu ya. Jadi kalau misalkan di Amarta itu kita fokus dalam pemilihan borrower yang tinggal di desa, itu pertama, itu sekali dulu. Yang kedua dalam bentuk grup setting, jadi kelompok arisan gitu ya. Jadi bukan arisan sebenarnya kayak kelompok gitu, grup lending kita bilangnya. Jadi prasyarat yang pertama adalah berdomisili di desa, kemudian dalam satu kelompok yang 10-15 orang bisa perempuan semua. Jadi kalau bisa berdekatan tinggalnya dan satu komunitas, karena kalau di desa nggak kayak di Jakarta ya pindah-pindah. Kalau di desa itu bisa lahir di situ, bisa di situ, sama perempuan di situ gitu. Nah kita fokus di sektor itu untuk sekarang. Kenapa? Karena desa sektor ini yang paling sulit untuk dapat akses layanan keuangan. Nah kita punya hipotesis kalau misalkan yang tinggal di desa itu lebih sulit, makanya kita mau jangkau. Makanya kita punya di kota-kota ini tuh sebenarnya bukan kota ya, bahkan ini tuh bilangnya point hub adalah 800 lebih. Itu tuh benar-benar di desa yang kalau ibaratnya di jalan besar ada Indomaret atau ada kantor pos gitu ya, itu tuh masih masuk-masuk lagi naik motor gitu. Nah itu yang mau saya informasikan tuh, jadi fokus segmen kita saat ini. Nah saya encourage ibu mungkin kalau pinjaman yang saat ini di Jakarta bisa mungkin kur ya, kur yang ada di bank. Sepertinya kalau sudah berdomisili di Jakarta, usaha udah jalan, itu juga bisa langsung apply ke bank. Jadi nggak usah dalam bentuk group lending lagi, nggak dalam kelompok. Nah kita fokusnya saat ini masih ke kelompok tuh. Nah mungkin kurang tepat kalau misalkan untuk sekarang masuknya ke Amarta untuk saat ini. Kenapa? Karena kalau itu berarti kan masuknya pinjaman perorangan ya. Nah kalau kami yang kebetulan gini kan, aku walaupun sebagai orang melihat daerah itu kelahiran orang itu masih desa yang karena memang berusaha mereka tuh ada potensi, cuman mereka masih kurang mungkin SDM sama dana modal. Nah kita punya di satu daerah itu seperti yang kata kalian juga, kita ada ibaratnya bilangnya komunitas deh, beberapa orang dengan usaha kecil itu kita kumpulkan dulu. Nah kebetulan kan saya buka usaha itu memang anak saya tinggal di sana, KTP-nya KTP sana, karena dari kecil ikut saudara yang ada di sana itu
tapi memang atas nama adik saya dan gue memang punya kumpulan usaha-usaha kecil yang memang membutuhkan bantuan modal karena saya melihat diri sebagai orang kota dan sering banget ke acara-acara seperti ini gitu kan, pengen banget membangun usaha di desa kelahiran. Paham. Oke, sorry tadi saya salah agak satu ya, karena buat tidak coba kamu ya. Jadi kalau yang di sana 3 Jawa Tengah kita ada, jadi mungkin kita bisa berapa. Yang pasti harus dalam bentuk kelompok satu, kedua KTP dan KK-nya juga secara kelahiran itu domisilinya itu ada di desa itu. Kemudian udah harus mengajak 5 sampai 10 anggota kelompok. Jadi harus berbarengan. Nah dari situ nanti akan ketemu ada petugas amarta, kita bilang field officer yang akan melakukan survei dan juga akan melakukan onboarding. Onboarding itu ada sekolahnya dulu. Jadi harus sekolah sekitar 2 hari, diajarin cara kerjanya, mekanismenya, kewajibannya, apa segala macam. Kemudian baru di onboard ke aplikasi untuk akhirnya kita carikan dana. Jadi itu offline bu, offline banget untuk yang borrowernya. Nanti mungkin saya bisa kasih ininya ya, kontaknya juga buat yang kalau di desa mana, karena di Jawa Tengah kita juga ada di mana-mana. Itu bisa di sini ya. Tapi kalau dari persyaratan administrasi seperti yang tadi, dan harus dalam kelompok. Dan usahanya harus udah berjalan at-least 1 tahun gitu. Atau kalau belum berjalan usahanya, akan disurvei kira-kira itu mereka mau ngapain usahanya. Karena kita harus memastikan, oh nggak cuma bilang pertanian atau peternakan, tapi beneran ada nggak sih ladangnya, beneran punyanya atau enggak, itu dilakukan survei gitu. Kurang lebih itu sih persyaratannya. Mbak. Oke, terima kasih banyak Mbak Jovi atas jawabannya dan Mbak Wina atas pertanyaannya. Oke, aku bisa ambil. Oke, mantap. Dan tadi aku lihat ada Mas yang baju hijau mau tanya yang kedua. Ya, boleh. Tes. Halo, sore Mbak. Mbak Yofi. Aku Handi dari media asuransi. Aku mau nanya Mbak. Tadi kan ada tampilan apps-nya Amarta ya. Habis itu kan ada tampilan yang minjem tuh dikasih credit score ya mungkin ya. Ada A, ada A minus sama B. Yang aku mau tanyain, mungkin kalau credit score itu kan lebih ke history. Kalau misalkan saya minjem gagal bayarnya mungkin ya bayar. Atau gimana? Kalau misalkan iya, pertanyaanku kenapa yang B itu harus ditampilin misalkan? Maksudku kalau aku sebagai yang meminjamkan uang kan pasti aku maunya uangku nggak gagal bayar ya. Maksudnya apakah karena kalau aku meminjamkan ke yang kredit score-nya B itu aku dapat imbal hasil yang lebih tinggi tapi dengan resiko yang lebih tinggi atau seperti apa? Ya. Terima kasih. Terima kasih Mas. Izin langsung jawab ini ya, dari penanya sekarang. Keren, bagus Pak Handi. Selamat Pak Handi. Jadi gini, kalau kredit score di Amarta itu kita ada 120 parameter. Jadi banyak. Nah, itu macam-macam tuh. Ada dari demografi, ada dari psikografis, ada juga dari behavior, dan tadi behavior itu yang historical. Tapi bukan berarti yang belum pernah minjem di Amarta itu nggak bisa dapat kredit score sesuatu. Jadi kita juga ada layer untuk yang baru pertama kali mau menjadi borrower. Karena kan belum ada historical ya. Tapi asesmennya lebih ketat. Jadi kita punya skor dari parameter yang akhirnya meng-compute si ibu A itu dapat total skor berapa, dan dari deviasi skor itu dia tuh dapat grading apa? A minus B, C atau D. Itu sampai D aja. Itu saya kasih konteksnya dulu ya. Kalau gimana parameter itu bisa 120, dan 120 parameter itu benar-benar di-input dari semua data aplikasi ketika ibunya mau apply. Gitu ya, tadi saya bilang ada proses survei, ada proses kita masukin ibunya, KYC ibunya. Itu yang bagaimana kredit score bisa muncul. Nah, machine learning teknologi yang saya sampaikan itu lebih ke kita nge-train datanya dari ribuan ibu mitra yang baru masuk terus dan deployment di tiap bulannya kalau lagi kita cairkan. Untuk gambaran Amarta sekarang mencairkan itu sekitar 800 miliar sebulan. Karena tadi udah 15 triliun ya. Jadi bayangin kalau dari beberapa bulan terakhir selalu ada data poin tambahan berapa ibu yang baru masuk ke Amarta atau dia returning. Jadi dia masuk ke cycle berikutnya dari 11, 11, 12, 13 dan seterusnya. Nah, data credit score itu makin rich ketika dia sudah banyak multiple cycle. Tapi credit score kita juga apply buat yang baru kembali. Itu case yang seperti itu. Jadi clarify bahwa
bukan berarti credit score itu hanya dari historical repayment. Itu yang pertama. Nah yang kedua, saya paham kalau mungkin dari statementnya Bapak kan juga mungkin dia di asuransi ya. Nah, media asuransi, sorry. Nah, ada beberapa behavior kita lihat kalau misalnya ada lender yang risk appetite lebih low risk atau ada yang mau justru yang high risk tapi returnnya besar. Ratio-nya gini, kalau misalnya dapat 11,5% dia ambil. Nah, kadang-kadang kalau yang high return minded itu pasti berpikir, oh jadi beti-beti nih masalah sama reksadana yang upper side gitu ya. Nah jadinya biasanya mereka bilang, oh buat saya baru reasonable masuk ke prepare, mau instrumen itu baru appealing kalau udah 13%. Nah 13% itu kan kita di credit scoring B dan C. Nah B dan C ini sebenarnya bukan berarti dia pasti gagal bayar, bukan itu. Tapi secara probability-nya dari seluruh data poin yang kita collect, dia itu punya predicted scoring yang sekarang lebih rendah, makanya masuk ke grading B dan C. Nah yang saya harus klarifikasi di sini adalah A minus B dan C tidak menjadi prediktif dia gagal bayar atau enggak, tapi bisa dibilang credit worthiness score-nya itu berapa, itu bayar. Jadi saya nggak bilang bahwa yang A pasti gagal bayar, yang C pasti gagal bayar, tapi probability-nya. Jadi kalau di model statistik itu proven kalau yang credit score B dan C itu credit worthy score itu slightly lebih rendah dari yang A. Dan kalau ngepopulasi 100%, maka yang sebenarnya gagal bayar maka ada 2%. Nah, secara populasi 2% itu kalau di zoom in lagi itu udah gradingnya udah terbagi tuh. Jadi yang A akan lebih sedikit, B sama C lebih banyak. Tapi bukan berarti pasti gagal bayar. Jadi ini ego probabilitas gitu. Nah, yang masalah juga saya tipe yang risk appetite-nya agak medium nih. Jadi kalau di Amarta saya juga mengenai saya mau combine A minus B sama C, tapi yang saya highlight adalah diversifikasinya. Jadi saya nggak pernah mendanai di satu sektor, saya nggak pernah mendanai hanya di satu kota atau di area, dan juga nggak pernah mendanai yang siklusnya baru doang atau berkali-kali doang. Saya coba spread, gitu. Itu yang saya lakukan. Dan saya juga nyobain ada yang langsung nominal besar, misalkan 3 juta sampai 5 juta, sama saya nyobain yang 100 ribuan. Karena buat saya diversifikasi yang kuncinya di persebaran, gitu. Nah, jadi kalau saya boleh encourage, kalau misalkan secara appetite dari Pak Andi lebih sukanya, ya ini yang A aja saya lebih comfortable. Kalau beli yang A nggak apa-apa. Dengan catatan kan 11,5 berarti menurut Bapak reasonable untuk dapat 11,5. Tapi kalau misalkan ternyata ingin expect higher return, kita juga punya pilihannya. Dan fun fact, di marketplace kita kan kita apply loan-nya multiple credit score, nggak A semua. Karena kan kalau nggak berarti misalkan 90% A kan juga nggak hit dua credit score-nya. Nah, fun fact-nya adalah di individual investor yang belanja di Amarta, yang C, D, BCD itu paling cepat habis. Nah, saya nggak tahu kenapa, tapi kalau saya melihat proven track history-nya, saya punya yang B dan C dan itu nggak gagal bayar, tapi higher return, saya willing to take risk untuk ambil yang B dan C dengan catatan diversifikasi tadi 8% itu. Nah, mungkin sih pertimbangan, tapi juga ada teman-teman saya yang nggak pokoknya saya A, tapi saya juga nggak mau, pokoknya saya maunya A, ya nggak apa-apa. Itu juga sebuah pilihan yang berdasarkan risk appetite dari masing-masing lender, kayak gitu. Nah, tapi perlu saya tekankan lagi, dalam proses kita melakukan collection, screening, dan juga pembinaan itu kan dalam kelompok. Jadi probabilitas bisnisnya berjalan, bisnisnya thriving, bisnisnya bisa membayar kembali semuanya, itu kita terus bina dalam kelompok dan mingguan di follow up. Karena tiap minggunya ada field officer kita yang pasti datang menghubungi minggu. Karena kalau nggak ada, jadi kayak priority service gitu. Kalau di Jakarta kan yang didatangi ke rumah cuma yang priority lain ya. Kalau di desa justru kita harus datangin ke rumah supaya juga kebentuk kebiasaan. Oh ya udah hari Selasa saya udah harus datang sebenarnya kayak gitu. Mudah-mudahan menjawab. Atau ada yang mau follow up lagi terkait credit score? Oke. Terus kita punya satu tim data, namanya data science team. Itu isinya kayak data scientist yang terus revamp dan enrich credit score kita dengan parameter-parameter. Untuk sekedar share, yang 120 parameter itu yang tahun ini 3 tahun lalu pas COVID, saya udah di Amarta
Jadi banyak parameter terus di-enhance, ditambah dan di-train dengan machine learning supaya secara model itu statistically proven gitu. Kita ada namanya PSI index yang kita terus monitor dari bulan ke bulan. Tapi kalau saya ngomong kayak kuliah ya, intinya si PSI index itu indeks yang memberikan tingkat kesehatan sebuah model. Jadi kalau misalkan udah ratakan kriteria udah sama, model udah nggak sehat, itu kita kontrol terus namanya PSI index. Nah ini tim data science lah yang ngerti. Makanya kita juga sebenarnya Amarta punya layanan Amarta Score yang kita juga jual ke financial institutions. Karena kita udah punya data points yang cukup, dan untuk yang underserved sector investor kan kita udah punya 2 juta orang. 2 juta itu klien, belum lagi data poinnya dikali pada 120 parameter per klien. Jadi puluhan juta parameter itu bahkan sudah dikonsumsi sama beberapa financial institution, BPR, multi finance yang mau masuk ke segmen mikro dan mikro. Semoga menjawab. Semoga menjawab. Oke, ya. terima kasih banyak Mbak Jovi. Kan jadi kayak kuliah ya. Ternyata diskusinya seru banget nih. Dan satu pertanyaan terakhir. Oke, boleh Bapak yang baju warna putih? Boleh. Nanti boleh take to offline kalau waktunya nggak cukup. Nah, diskusinya seru banget nih. Kayaknya masih banyak yang mau nanya. Saya bertanya masalah tadi pendanaan itu kan katanya flat, Ya. maksudnya flat 15%. Nah, perhitungan 15% itu dapat gimana? Terus kan kalau misalnya lebih rendah berarti seharusnya ke si pendana ke si peminjam itu akan lebih rendah, manfaatnya akan lebih banyak. Nah, kenapa 15% gitu? Kalau misalnya begitu nggak diturunin lagi, apakah memang saya tahu lah pasti Amarta udah mengembangkan itu. Cuman saya ingin tahu ukuran-ukurannya itu apa aja sih? Siap. Terima kasih Pak. Pertanyaannya sangat sharp. Jadi gini Pak, Amarta itu sumber pendanaan banyak. Yang dari perorangan seperti dari Bapak itu sebenarnya sebagian kecil. Kalau saya boleh bilang itu dari 15%. Sisanya itu tuh multi finance, bank, juga banyak yang dari luar negeri juga. Nah, jujur, kalau secara bisnis nih ya, ini kita ngomong as bisnis. Oh ya, Amarta juga udah profitable Pak for the past 3 years. Jadi yang penting di sini adalah kita juga conscious dalam menjalankan bisnis untuk borrowernya, dan untuk ke Amarta juga. Nah, yang bisa kita lihat di sini adalah sumber pendanaan individual perorangan seperti Bapak Ibu di sini itu sebagai minority, yang mana cost of funding mahal. Cost of funding mahal. Kalau ngomongin bisnis ya, individual lending itu retail cost of fund yang paling mahal. Makanya sebenarnya side mission kita adalah kita juga mau buka akses seluas-luasnya buat orang yang siapapun itu yang berbagai kalangan bisa juga belajar mendanai investasi. Karena kan financial literacy itu satu hal ya. Nah, tapi kalau ditanya secara bisnis, ya kita nggak fokus individual ke orang itu secara bisnis. Nah, yang saya lihat di sini adalah up to 15% itu kalau Bapak mau ngambil yang sampai credit scoring yang paling rendah itu D. Nanti kita transparan di sini, kalau yang A 11,5, terus 11,5, 12, 13 sampai ke 15%. Jadi makanya kita disclaimer up to 15% flat. Gitu. Itu yang saya garis. Nah, kalau Bapak mau yang A itu juga bisa, tapi nggak 15%, 11,5 gitu. Jadi kita mau educate juga lender untuk juga wise, yang pertama risk appetite cocoknya di mana. Yang kedua ya risk based pricing. Jadi punya risk appetite di mana, fasilitas di mana. Nah, tapi kalau misalkan jujur nih, kalau ke bank atau ke institusi, ke B2B, even nggak lebih dari single digit doang gitu, murah gitu. Nah, kalau saya jadi yang punya perusahaan atau saya yang perusahaan kan saya bilang, oh ya udah deh 100% aja semuanya B2B. Ya, tapi founder kita Mas Taufan itu punya another mission, inginnya tuh semua juga akses modalnya itu democratize gitu. Makanya sekarang kita bisa satu 100.000. Kalau dulu 2 tahun lalu itu harus menjadi 1.000 satu lender, yang mana 3 juta, 5 juta sampai 15 juta. Itu kan nggak semua punya investment budget segitu. Akhirnya kita bikin crowdfunding yang Bapak bisa di slot itu 100.000 aja. Jadi bisa coba dulu, bisa nabung dulu, nanti kalau udah yakin budget lebih banyak bisa juga punya lebih banyak. Gitu. Itu perhitungan dasar di belakangnya. Gitu. Kemudian dijawab? Ya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya, waktunya masih ada.
soal diskusinya seru banget nih. Kira-kira siapa aja maunya? Ada mas, ada 2 orang. Nanti dua-duanya kebagian. Boleh ngasih dulu yang di belakang. Aku boleh minta mic-nya. Sambil nungguin macet di luar, nih kita diskusi dulu nih. Insight-nya banyak banget loh dari Mbak Jovi. Fokus kalau di depan udah pasti stuck sih. Kalau udah stuck. Ya. Halo, saya Evan dari Asosiasi Fintech Indonesia. Saya sebenarnya ada 2 pertanyaan sih. Kalau saya nangkep dari pemaparan tadi, Amarta ini kan bentuk peer lending yang fokus ke funding pada UMKM ya. Kalau dari segi investornya sendiri, kalau buat investor ya, itu targetnya itu orang yang memiliki risk profile seperti apa dan juga financial literacy di level apa. Terus pertanyaan selanjutnya, misalnya dari sisi UMKM ini terjadi credit default, dia apakah ada insurance coverage-nya, dan kalau ada itu sebesar apa? Oke. Thank you. Terima kasih Mas Evan. Tapi saya jawab satu-satu dulu. Oh, atau enggak sih saya bukan Bapak ya. Tapi saya jadi ke Bapak pasti bagian. Oke, Mas Evan yang pertama, tadi kan berarti sebagai insurance itu apa ya? Pertama profil UMKM. Nah, sebelum ada crowdfunding, to be very honest, kita cuma target yang affluent. Karena waktu itu retail size kita yang retail belanja salah-satu di marketplace itu rata-rata investasinya 30 juta setahun. Itu kan lumayan besar ya. Nah, tapi tadi saya bilang sejak 2021 tadi kita mau buka akses tuh siapapun, buat yang masih kuliah, yang selalu punya KTP ya, selalu punya KTP masih kuliah, belum punya primary income tapi udah punya uang jajan, sekarang 100.000. Nah, semenjak kita buka ke yang bisa 100.000 slot, itu kan baru pertama kali investasi, itu jadi sekarang rata-rata cuma 300.000 untuk yang pertama kali investasi. Jadi kebayang nggak dari yang tadi affluent segmen 30 juta average investment size, sekarang yang for first timer itu jadi cuma 300.000. Nah, yang saya lihat di sini sebenarnya dia target segmennya adalah anyone yang memang ingin punya portfolio diversification di impact investing. Itu step konsepnya. Kita juga ke kampus, kita juga ke sekolah, kita juga ke kantor-kantor yang baru holders. Itu mereka biasanya nggak punya budget investasi di atas 1 juta sebulan. Nah, itu yang kita targetin 100.000 aja. Tiap bulan invest, itu yang kita mau bangun. Kemudian menjawab yang bagian pertama, ada yang belum menjawab bagian kedua. Baru saya jawab. Ya, masih first timer. Ya, mungkin saya kasih sedikit statistik quicknya ya. Jadi dari 100% pie chart lender di Amarta saat ini, secara jumlah lendernya lebih dari 70% itu youngsters, Y dan Z. Secara porsi ininya ya, jumlah orangnya. Tapi secara spendingnya, ticket size-nya, Pareto-nya 80% masih impact ke atas. Jadi 90 tahun. Karena uangnya di situ tuh. Tapi kita believe in the future. The next tuh is in the retail. The next tuh ya di Gen Z. Jadi sekarang kita bangun dulu habitnya. Nah, kalau soal financial literacy-nya, kita juga oblige
sebenarnya juga tadi masih meski masih bilang gitu pada prakteknya mereka tuh tidak bisa mengcover 100% karena itu nggak di regulation juga nggak boleh. Nah jadi yang saya mau lihat di sini kalau untuk credit insurance tidak, life insurance iya. Kalau misalkan mungkin mau habis ini sih cara minimalisasi resiko. Saran saya diversifikasi dari portofolio yang termasuk mendiversify di peer-to-peer berapa, di peer-to-peer berapa. Kalau di peer-to-peer ada peer A, B, C, D, berarti diversify juga share of investment itu masih terlalu besar di peer-to-peer yang Mas Evan mau fokusin. Karena by the way peer-to-peer udah 105 sekarang dengan segala macam yang udah sempat ada yang gugur juga itu juga sekarang kita ada 105. Mungkin udah menjawab ya? Saya mau nanya Mbak, saya dari JNP saya kan punya teknologi Singkong 13 turunan. Jadi yang sekarang ini Indonesia cuma ada 4 turunan, itu kan kita dari Cina. Permasalahan kita petani kita banyak, tapi mesti kayak nah, saya pengen ke depan usulannya amat investasi dari sisi pertanian. Nah, nanti setelah itu kita kolaborasi. Nah, karena setelah kita punya petani banyak, tapi teknologi ini sedangkan pemerintah mau ngasih investasi teknologi korupsi itu pasti kurang. Pertanyaan saya arahnya ke sana dan nanti akan tahu. Oke. Dan yang kedua Pak, yang saya kedua kuliah di UI misalkan saya sebut. Nah, ada kan anak-anak bukan pemeriksaan ya, pengelolaan sampah pada pemeriksaan yang saya tahu dan saya pernah dalam masih ada admin Mbak yang bukan sampah. Ada di sana ada. Oke. Menarik Pak. Itu pertanyaannya dua hal yang beda ya. Saya coba cover satu-satu. Bapak siapa tadi? Maaf Pak. Maaf Pak, namanya siapa? Pak Jevi. Oke, Pak Jevi, kalau misalkan dari borrower Amarta yang saya 2 juta, 14%-nya itu pertanian. Jadi di sektor pertanian. Nah, ada yang peternakan, perkebunan, aquaculture, sekarang lagi banyak ya. Nah, bayangkan Pak dari 14 pertanian itu semuanya itu adalah petani yang layer 1. Jadi dia yang petani. Jadi bukan yang juragan taninya ya, yang petaninya, yang punya ladang sendiri, sudah kelola sendiri, mostly kayak gitu. Nah, yang masalah di sini sebenarnya Amarta itu kan fokusnya tadi ya di yang pedesaan dan juga sebenarnya pinjaman kita kan relatif jumlahnya nggak besar, 3 juta sampai 15 juta. Average itu 5 juta. Bayangkan kalau dengan uang portofolio 5 juta, less likely bisa dapat teknologi yang mungkin harus ditanya ke Bapak ya, seperti apa teknologinya. Betul. Nah, yang masalah di sini sebenarnya dari sisi kami, kita melakukan upskilling ke ibu-ibu mitranya, tapi beberapa itu masih fokusnya ke yang sifatnya buat fasilitas komunitas, misalnya yang ada listrik, kita bikinin solar panel, itu ada di Sumatera, tapi belum di level yang mungkin alat taninya gitu, itu belum. Iya, pengolahannya betul. Nah, kita kerjasama sama beberapa instansi untuk memberikan upskilling, tapi betul konteksnya masih di upskilling petani individu, bukan belum yang di asosiasi petani. Kita kerjasama sama Indonesia dan beberapa ada juga yang udah bekerjasama tuh di asosiasi ini ya, Farmers Aquaculture. Nah, yang mau saya di sini belum jadi fokus kita, tapi segmen borrower kita 14% adalah petani. Jadi sebenarnya ada potensi. Peternakan betul. Darah ternak aja kita impor. Mbak tahu berapa nilainya Mbak? Mungkin yang makan pemerintah itu 50 triliun. Jadi kan. Nah makanya jadi saya pengen harus ke Amarta untuk gimana caranya kalau kita ini mengolah pertanian itu masih mudah. Misalnya contoh sawit, kita ekspor sekian, Cina nih ekspor Indonesia, beda konten harganya 500 ribu gram, kurang ajar Mbak. Nah jadi saya tahu Amarta, saya pengen
Mungkin yang mau saya clarify di sini, Amarta kan sebagai penyelenggara penyelenggara pendanaan, yang mana kita tuh melayani borrower-borrower kita supaya memastikan mereka bisa hidup sejahtera dan bisa terbantu dengan pendanaan fasilitas yang kita berikan. Nah, upskilling yang diberikan memang masih sebatas upskilling informasi, Pak. Sama gimana mungkin sharing knowledge dari ini ya, satu layer di atas tadi. Nah, mungkin yang saya mau highlight di sini untuk kolaborasi yang tadi Bapak juga tekankan, lebih cocok untuk yang satu layer di atas yang grassroots. Kalau nggak scalable. Ya, nah, betul. Nah, sebenarnya kita kerjasamanya satu layer itu sudah sama koperasi pertanian. Karena kan kadang-kadang koperasi itu justru ngeregulin harga untuk bisa beli petani itu rendah banget. Nah, kita tuh koordinasi sama koperasinya supaya memberikan pelatihan juga. Nah, mungkin yang saya mau highlight, saya nggak bisa address langsung Bapak di sini, karena itu juga sebenarnya government matter ya. Tapi kita bisa melakukan bagian kita. Nah, bagiannya Amarta adalah memberikan akses modalan buat yang nggak bisa. Nah, dengan skala ekonominya yang grassroots tadi, kita believe kalau dengan pendanaan yang kita berikan sebagai dasar dengan cycle dan mereka itu sesuai dengan kemampuan bayarnya, itu bisa membantu kesejahteraan. Jadi justru jangan kita kasih teknologi, tapi belum siap pakai juga, dan malah jadi over finance atau over debt karena dia harus bayar teknologi yang dibayar. Itu mungkin harus diimbangin sama komunitas juga. Ya. Mungkin saya izin take it offline, soalnya waktu udah habis, tapi saya ngerti concernnya dan Amarta sangat meng-highlight concern Bapak sama pertanian karena itu 14% borrower kita tuh sektor pertanian. Jadi memang bincang juga di slide perdagangan yang diusahakan Bapak. Makasih ya Pak ya, Pak Yogi. Oke, terima kasih. Ya, udah semua. Dan waktunya juga sayangnya udah habis banget nih. Makasih banget semuanya teman-teman yang udah nanya dan juga Mbak Jovi tadi udah menjawab pertanyaan dari teman-teman di audiens di sini. Dan aku izin untuk merekap tentang materi hari ini. Nah, jadi Amarta ini adalah Amarta dengan misi for greater purpose menghadirkan produk dan layanan yang memfasilitasi masyarakat untuk meraih kesejahteraan yang merata, khususnya untuk UMKM di level akar rumput dan juga para pelaku usaha mikro perempuan yang ada di desa. Nah, gimana sih caranya jadi bagian dari Amarta? Tadi seperti yang udah sempat dijelasin sama Mbak Jovi, kalau teman-teman di sini semuanya bisa jadi bagian untuk mendukung perempuan atau UMKM usaha mikro dengan mendanai di Amarta, dan ada promo khusus yang tadi udah dijelasin mulai dari 100.000 aja dengan pakai kode IFSNU ataupun ISFE 50 yang dimana nanti teman-teman bisa mulai modalin atau mendanai di Amarta dan nanti akan dapat bonus gitu ya Mbak Jovi. Dan Amarta juga tadi udah dijelasin menggunakan atau mengaplikasikan fitur yang transparansi dengan credit scoring, lalu kita juga update di media tentang apa aja impact investing yang udah dilakuin sama Amarta. Mungkin segitu yang bisa aku recap dari kegiatan kita pada hari ini. Dan diskusinya seru banget, seneng banget aku sama selaku moderator dan juga Mbak Jovi udah punya waktu untuk sharing-sharing, dan tadi banyak banget insight-insight yang luar biasa dari Mbak Jovi. Kalau misalkan nantinya mungkin tadi seperti Mbak Jovi bilang, kalau ada yang ingin didiskusikan bisa dilakukan secara offline. Dan saya dan Mbak Jovi pamit undur diri. Terima kasih atas antusiasnya dan sampai jumpa di kegiatan lainnya. Terima kasih semuanya dan saya balikan ke Baik, terima kasih sekali lagi, boleh diberikan tepuk tangan yang meriah untuk Amarta. Yeay.